Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Istri. Berlahan-lahan ia masuk setapak demi setapak hingga akhirnya ia mendapat perlindungan sebuah padas yang cukup besar di sebelah timur Gua Simarodra. Kembali darah Maisa Jenar tersirap ketika ia menyaksikan suami istri Simarodra itu sedang bertempur dengan seorang yang bertubuh tinggi, berwajah bulat, serta berdada lebar. Tetapi karena gelap, ia tidak dapat segera mengenal wajahnya. Pertempuran itu ternyata berlangsung dengan hebatnya. Suami istri Simarodra ternyata memang bukan namanya saja yang garang, tetapi tandangannya pun tidak kalah hebat dengan namanya. Kakinya yang meskipun besar-besar sebesar bubung petung, tetapi seperti seekor harimau, dengan lincahnya ia meloncat, menyerang dan menghantam. Sedang istrinya bertempur dengan tangan yang dikembangkan. Segera Maisa Jenar mengenal bahwa cara yang demikian selalu dipergunakan oleh seorang yang sangat percaya akan kekuatan jari-jarinya, atau yang lebih mengerikan, ia bersenjatakan kuku-kukunya yang beracun. Melihat cara suami Simarodra bertempur, segera ia mengingat akan cerita Demang Penanggalan. Maka Maisa Jenar hampir dapat memastikan bahwa yang pernah datang ke Prambanan serta pernah menculik gadis dan dibawa ke Gunung Boko adalah gerombolan Simarodra ini. Maka ia telah menyaksikan sendiri kegarangannya. Ia pun menjadi yakin bahwa Demang Penanggalan memang bukan lawan dari orang ini. Dalam menghadapi segala hal, tampaknya suami istri Simarodra selalu bertempur bersama, sehingga untuk melawan orang yang baru setingkat Penanggalan pun mereka bertempur bersama. Kalau demikian halnya, maka bagaimanakah kiranya yang akan terjadi dalam pertempuran golongan-golongan hitam di Rawa Pening? Bolehkah mereka bertempur berpasang-pasang, ataukah hanya seorang? Menilik gerak serta keperkasaannya, maka pastilah Simarodra sendiri memiliki kehebatan yang sama dengan Lawa Ijo, sedang istrinya ternyata sedikit di bawahnya. Tetapi karena perempuan itu bersenjatakan kuku-kukunya sendiri, maka ia pun nampak sangat berbahaya. Apalagi ketika sekali tampak di ujung kukunya berkilat suatu cahaya, maka sudah pasti bahwa di ujung kuku-kuku itu ditaruh logam yang mungkin sekali beracun. Tetapi lawan Simarodra itu pun ternyata orang luar biasa. Maisa Jenar sendiri pernah bertempur berpuluh kali menghadapi orang-orang perkasa. Yang terakhir adalah Joko Soka serta Lawa Ijo. Tetapi untuk menghadapi orang dua sekaligus baginya adalah pekerjaan yang berat. Kalau ia terpaksa bertempur melawan keduanya, maka pastilah pagi-pagi ia sudah mempergunakan ilmunya Sosro Birawa. Sedang orang itu yang bertempur dengan Simarodra nampaknya tanpa mempergunakan lambaran ilmu apapun, kecuali ketangkasan serta kekuatan jasmania yang cukup terlatih. Maka Maisa Jenar tak berhenti menebak siapakah gerangan dia. Kalau datang kakak beradik Uling, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertempur berpasangan pula. Ataukah dia yang bernama Sri Gunting? Kalau orang ini Sri Gunting, maka Uling Rawa Pening itu seharusnya mempunyai kesaktian yang luar biasa. Sambil berpikir berputar balik, Maisa Jenar menyaksikan pertempuran yang berjalan seru itu. Berkali-kali suami istri Simarodra itu mengaum dan memekik hebat, dibarengi dengan serangan-serangan sangat berbahaya. Tetapi orang yang melawannya itu, meskipun agak kerepotan, selalu juga berhasil menghindar. Bahkan beberapa kali ia dapat mengadakan pembalasan-pembalasan. Gerakan suami istri Simarodra itu tampaknya memang serasi sekali dalam keganasannya. Mereka selalu berhasil saling mengisi dengan gerak-gerak membingungkan. Kadang-kadang mereka tidak menyerang, tetapi hanya berlari berputar mengelilingi lawannya, dan kadang-kadang mereka bersama-sama menerkam dari arah yang berlawanan. Sebaliknya, lawannya pun memiliki ketangkasan yang luar biasa pula. Sesekali ia melesat jauh,
tetapi sesaat kemudian ia sudah berdiri di satu sisi dari kedua-duanya dan menyerang dengan pukulan yang dahsyat. Beberapa kali ia melingkar, meloncat, dan berputar selagi masih di udara. Tangannya bergerak menyambar-nyambar, seolah-olah berubah menjadi seorang raksasa jelmaan Harjuna Sosrobahu yang mempunyai 1000 tangan, memegang 1000 macam senjata dalam cerita pewayangan. Demikianlah maka pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya. Tetapi karena si Marodra seolah-olah dapat mensenyawakan diri serta kekuatannya, maka semakin lama tampaklah bahwa lawannya semakin terdesak. Melihat keadaan itu, otak Mahesa Jenar bekerja keras. Bagaimanakah kalau ia mengambil keuntungan dari pertempuran itu? Ia masih belum tahu sama sekali siapakah gerangan yang bertempur itu. Tetapi menurut perhitungan Mahesa Jenar, ia lebih baik melawan seorang itu apabila terpaksa daripada melawan si Marodra suami istri. Karena itu, ia memutuskan untuk menerjunkan diri dalam kancah pertarungan itu untuk membantu lawan si Marodra. Dan sesudah itu, ia akan mengadakan perhitungan dengan lawannya. Mudah-mudahan lawan si Marodra itu tidak bersamaan maksud dengan kedatangannya, sehingga ia tidak perlu berhadapan dengan lawannya. Setelah Mahesa Jenar mendapat ketetapan hati, maka segera ia mempersiapkan diri. Dibetulkannya ikat pinggangnya, kancing-kancing bajunya, dan ikat kepalanya supaya nanti tidak mengganggunya. Demikianlah dengan menggeram keras untuk menandai kehadirannya, Mahesa Jenar langsung menyerang istri si Marodra dengan suatu kepercayaan bahwa ia telah dibebaskan dari akibat racun karena jasa kawan sepermainannya, Anis dari Selo. Racun lawa ijo yang didapatkannya dari pasing-singan itu pun tak berhasil membunuhnya, apalagi jenis racun yang lain yang tidak berasal dari orang seperti pasing-singan. Kedatangan Mahesa Jenar sangat mengejutkan mereka yang sedang bertempur, sehingga suami istri si Marodra berloncatan mundur. Lawannya pun sejenak berdiri termangu, sehingga untuk sesaat suasana jadi hening, sepi, seperti daerah kematian yang mengerikan. Tetapi hal yang demikian itu tidak langsung lama, sebab terdengar suara parau si Marodra membentak Mahesa Jenar. "Hei, siapakah kau yang ikut serta mengantarkan nyawa?" Mahesa Jenar tidak menyahut pertanyaan itu, tetapi ia berkata kepada lawan Mahesa Jenar, "Aku belum mengenal Tuan, tetapi aku berdiri di pihak Tuan." Sebelum orang itu menjawab, terdengar teriakan istri si Marodra, "Kita bunuh kalian berdua." Istri si Marodra tidak menantikan lagi jawaban, tetapi dengan loncatan yang garang, ia menyerang dengan kuku-kukunya yang diarahkan kepada Mahesa Jenar. Segera pertempuran itu dimulai kembali, tetapi sekarang si Marodra tidak dapat lagi mengurung lawannya, sebab sekarang mereka harus berhadapan satu lawan satu. Meskipun demikian, tidak segera dapat dilihat siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Suami istri si Marodra yang menjadi semakin marah itu pun bertempur semakin garang pula. Mereka segera mengerahkan tenaga serta kesaksian mereka untuk segera dapat membinasakan lawan-lawannya yang berani memasuki daerahnya, apalagi berani menantangnya. Dalam keadaan demikian, lawan si Marodra itu sempat menyaksikan Mahesa Jenar bertempur, menyaksikan kelincahan, keperkasaan, serta kepercayaannya kepada diri serta lazimnya seorang perwira. Ia pun menjadi berpikir tentang Mahesa Jenar, sebab orang yang memiliki kehebatan yang sampai ke tingkat itu pastilah bukan orang sembarangan. Pertempuran berlangsung terus, tetapi dalam beberapa saat kemudian tampaklah bahwa Mahesa Jenar berhasil menguasai lawannya. Sebaliknya, orang yang telah bertempur itu pun setelah lawannya berkurang seorang, dapat pula sedikit demi sedikit mendesak musuhnya. Dengan demikian, pertempuran itu ternyata sudah tidak seimbang lagi. Dalam kemarahannya, suami istri si Marodra itu bertempur semakin buas, liar dan kasar, sedang lawannya tampak tetap tenang dan yakin. Sesaat kemudian, terdengar suara yang agak aneh keluar dari mulut si Marodra.
suara jeritan yang mirip dengan aba-aba. Apalagi setelah itu, tampak pula gerak-gerak mereka yang mencurigakan. Meskipun mereka bertempur terus, tampak bahwa mereka sedang berusaha untuk mendekati lubang gua. Maisa Jenar maupun lawannya yang seorang lagi dapat segera menangkap maksud itu. Karena itu, mereka menjadi lebih waspada. Dan apa yang dicurigakan itu memang ternyata benar. Untunglah bahwa kawan bertempur Maisa Jenar memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Sehingga ketika pada suatu saat dengan sekali gerakan suami istri si Marodra itu meloncat akan memasuki guanya. Secepat itu pula kawan bertempur Maisa Jenar itu telah meloncat ke menghalang-halangi. Kembali si Marodra mengaum hebat karena marahnya. Bersamaan dengan itu geraknya menjadi semakin liar. Tetapi keadaan itu pun tetap tidak menolong dirinya, sehingga mereka tetap terdesak terus. Dalam keadaan yang demikian, sekali lagi terdengar suara aneh dari harimau liar itu. Tetapi kali ini ternyata mereka lebih berhati-hati. Demikian teriakan itu berhenti, demikian mereka meloncat cepat, seperti didera halilintar ke balik sebuah batu besar di samping guanya. Segera Maisa Jenar dan kawan bertempurnya itu pun memburu. Tetapi terlambat. Sesaat kemudian terdengar suara deru yang hebat di balik batu itu. Dan berguguranlah tanah di sekitarnya menyeret batu besar itu seolah-olah terhisap ke dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Agar tidak turut terseret ke dalamnya, maka Maisa Jenar bersama dengan lawannya si Marodra itu serentak meloncat mundur. Selanjutnya untuk beberapa lama mereka hanya merenungi onggokan tanah bekas guguran itu. Sebuah pintu rahasia, desis orang itu. Memang sejak semula Maisa Jenar juga menduganya demikian. Apalagi yang berkepentingan sudah ada di hadapannya. Dengan sedikit sentuhan pada alat yang diperlukan, gugurlah tanah di atas pintu itu dan menutup lubangnya sehingga mereka tidak akan dapat dikejar untuk selanjutnya keluar dari pintu rahasia yang lain. Sebentar kemudian, kembali orang itu berkata, "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Aku hanya membantu mempercepat, menyelesaikan saja. Sebab tanpa aku pun, tampaknya Kisana pasti dapat menyelesaikan seorang diri." Jawab Maisa Jenar. Orang itu tertawa lirih. Tuan terlalu menyanjung aku. Tetapi sebenarnya bahwa kedatangan Tuan menyelamatkan nyawaku. Hanya sayanglah bahwa aku terpaksa tidak dapat terlalu lama menemui Tuan. Sebab ada suatu pekerjaan yang harus aku selesaikan. Katanya kemudian, jantung Maisa Jenar berdesir lembut. Apakah gerangan yang akan kau lakukan? Karena itu, apakah ia memaksa Kisana begitu tergesa-gesa? Suatu pekerjaan yang tak berarti. Aku hanya ingin memeriksa keadaan dalam gua. Jawabnya. Maisa Jenar mulai melihat adanya suatu rahasia pada orang itu. Karenanya ia tidak bertanya tentang siapakah dia dan dari manakah datangnya. Sebab pertanyaan yang demikian tentu tidak akan mendapat jawaban. Maka kemudian ia hanya berkata, "Bolehkah aku turut serta masuk ke dalam gua?" Orang itu tampak ragu-ragu sejenak, baru ia menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan. "Tuan, apakah sebenarnya yang akan Tuan lakukan di atas bukit kecil ini?" Mendengar pertanyaan orang itu, Maisa Jenar menjadi agak bingung. Tetapi pasti bahwa ia tidak akan menyebutkan keperluan yang sebenarnya. Maka dijawabnya dengan seenaknya saja. "Aku datang untuk menuntut balas atas kematian kakakku di Pangrantunan." "Pangrantunan?" sahut orang itu. "Ya," jawab Maisa Jenar. Tampaklah orang itu berpikir sejenak, lalu katanya, "Tuan orang Pangrantunan?" "Ya," jawab Maisa Jenar pendek. Sayanglah bahwa Maisa Jenar tak dapat melihat sorot mata orang itu di dalam gelap. Kalau saja ia mengetahui, dapatlah ia mengerti bahwa orang itu curiga kepadanya. Sejenak kemudian orang itu berkata, "Apakah yang Tuan lakukan seterusnya? Tuan pasti tidak akan dapat menemukan suami istri itu untuk beberapa lama." "Tak apalah, tetapi
Aku hanya ingin melihat-lihat saja, jawab Maisa Jenar. Mudah-mudahan apa yang Tuan katakan benar. Silahkan Tuan melihat. Seterusnya, aku berjanji untuk membalas budi Tuan, membinasakan suami istri si Marodra pada kesempatan lain. Semoga Tuan benar-benar tidak mempunyai kepentingan lain kecuali itu. Gunggam orang itu. Kemudian orang itu pergi bersama Maisa Jenar memasuki Goa si Marodra dengan hati-hati. Mungkin terdapat berbagai rahasia di dalamnya. Gua itu sebenarnya tidaklah begitu dalam, tetapi di dalamnya terdapat beberapa ruang yang dindingnya dilapisi papan. Tak ubahnya seperti ruang-ruang rumah biasa. Ruang itu diterangi dengan oncor-oncor. 2 ruangan sudah mereka masuki, tetapi mereka tak menemukan sesuatu. Maka sampailah mereka pada ruang yang ketiga, yang tak seperti ruang-ruang lain. Ruang ini mempergunakan pintu yang ditutup rapat. Ternyata pintu ini tidak hanya ditutup rapat, tetapi juga dikancing dengan kancing yang tak dapat diketahui orang lain. Ketika sudah beberapa lama mereka tak berhasil membukanya, mereka menjadi tidak sabar. Mereka berdua sepakat untuk membuka pintu dengan paksa. Dengan demikian, mereka mempergunakan kaki mereka untuk bersama-sama menjebol pintu kayu yang terkancing itu. Dengan suatu tendangan yang hampir bersamaan, mereka dapat memecahkan pintu itu, yang dengan suara gemertak pecah berserakan. Tetapi meskipun pintu itu sudah menganga lebar, mereka tidak tergesa-gesa masuk, sebab bukanlah mustahil bahwa ada apa-apa di dalamnya. Setelah beberapa saat tak ditemukan apapun, maka dengan langkah yang sangat hati-hati, mereka melangkah masuk. Tetapi demikian, mereka melangkahkan kakinya melewati telundak pintu. Demikian serentak bulu roma mereka berdiri. Di sudut ruangan itu, mereka melihat sebuah nampan di atas sebuah meja yang dialasi dengan kain bludru buatan Tiongkok yang berwarna kuning keemasan. Dan yang mengejutkan mereka adalah cahaya yang biru kekuning-kuningan yang memancar dari 2 keris yang diletakkan di atas kain bludru itu. Karena itu, untuk sesaat mereka tegak berdiri seperti patung. Maisa Jenar sebagai seorang perwira istana sudah pasti bahwa apa yang dilihatnya itu sangat mengharukan hatinya. Ia yakin sekarang bahwa keris Nogo Sostro dan Sabu Inten adalah keris-keris yang asli. Maisa Jenar memang pernah melihat keris itu beberapa kali dahulu sebelum lenyap dari istana Demak. Memang tidak semua prajurit, bahkan perwira yang beruntung dapat menyaksikan keris itu. Karena Maisa Jenar saat itu menjadi pengawal raja dan istana, maka ia diberi kesempatan untuk menyaksikan pada saat keris itu dimandikan pada hari pertama tiap tahun. Karena itu, ia hampir tidak dapat mengendalikan diri. Hampir saja ia meloncat mendekati keris-keris itu. Kalau saja orang yang berdiri di sampingnya itu tidak menggambitnya. Apakah Tuan berkepentingan dengan keris-keris itu? Kata orang itu. Maisa Jenar kini tak dapat mengelakkan lagi. Kedua keris yang dicarinya sudah ada di hadapannya, maka apapun yang terjadi haruslah dihadapinya. Benar Kisana, aku datang untuk kedua keris ini. Aku harap Tuan mempunyai kepentingan yang tidak sama dengan kepentinganku, jawab Maisa Jenar. Orang itu menggeram. Aku sudah menduga, tetapi sayang bahwa kepentingan kita sama. Mendengar kata-kata orang itu, seharusnya Maisa Jenar tidak lagi terkejut. Namun demikian darahnya bergolak hebat. Kisana, maafkanlah aku. Aku tidak dapat melepaskan lagi, kata Maisa Jenar sambil menahan diri. Orang itu merenung sejenak. Dalam keremangan cahaya oncor-oncor, Maisa Jenar melihat betapa gelisah perasaannya, sehingga akhirnya keluarlah kata dari mulutnya. Tuan, aku telah berhutang budi kepada Tuan, tetapi aku akan tetap pada pendirianku untuk mendapatkan benda-benda keramat dari istana Demak itu. Maisa Jenar tidak tahu siapakah orang itu, sebagaimana orang itu tidak mengenal Maisa Jenar. Karena itu mereka saling berketetapan hati untuk dapat
menguasai kedua pusaka itu. Bagaimanapun Maisa Jenar menyabarkan diri, namun akhirnya terloncat pula kata-katanya yang tajam. Kisana, seharusnya tadi aku membiarkan Tuan bertempur seorang diri dan sekaligus dibinasakan oleh suami istri si Marodra itu. Kalau demikian, Tuan akan berbuat kesalahan. Bukankah lebih mudah untuk melawan aku seorang, menurut pertimbangan Tuan, daripada melawan mereka berdua? Jawab orang itu, yang meskipun nampaknya masih setenang semula, tetapi isi kata-katanya tidak kalah runcingnya. Sekali lagi darah Maisa Jenar menggelegak. Ternyata orang itu dapat dengan cepat menebak perhitungannya. Kisana benar, memang demikianlah apa yang akan aku lakukan, jawab Maisa Jenar tanpa tedeng aling-aling. Baik Tuan, tetapi sebaiknya Tuan mempertimbangkan sekali lagi, sahut orang itu. Tidak ada pertimbangan lain, jawab Maisa Jenar. Maisa Jenar sudah pasti sekarang bahwa ia harus bertempur melawan orang itu. Sebenarnya ia masih bimbang terhadap bakal lawannya. Menilik sikap serta kata-katanya agak aneh kalau ia termasuk golongan hitam yang lain yang menginginkan pusaka-pusaka itu. Sebentar kemudian Maisa Jenar teringat pula keramahan Joko Soka pada waktu ia akan menyertai rombongan orang-orang yang akan melintas hutan Tambak Boyo. Juga suami istri si Marodra itu sendiri yang dengan ramah meminta menginap di Kademangan Prambanan. Karena itu, ia tidak akan menilai orang itu dari sikap serta kata-katanya. Sementara itu, orang itu menjawab, kalau demikian, marilah kita tentukan bersama siapakah yang berhak untuk menguasai kedua keris itu.